Kembali lagi bersama kami pemirsa dalam dialog bincang hari ini. Tak terasa kita ada di segmen ketiga nih. Setelah di segmen 1 dan segmen 2 kita sudah berbincang banyak terkait dengan tren pilkada dalam anak muda bersama Bapak Wahyu yang juga merupakan tokoh muda inspiratif. Pak, Siap. Pemimpin apa sih Pak yang memang dibutuhkan oleh Kota Serang? Ya, kalau yang diperlukan di Kota Serang itu satu, pemimpin yang berani, yang tegas, juga yang mampu mengkolaborasikan sub-sub kekuatan yang ada di Kota Serang, potensi-potensinya gitu. Ada banyak potensi yang memang dimiliki oleh Kota Serang dan Betul. ini adalah PR-nya pemimpin ya nih Pak. Betul. Bagaimana cara mengakomodir potensi itu bisa menjadi satu hal yang bisa memajukan Kota Serang ya Pak ya? Ya tentu ya, dasar-dasar lainnya kan sudah pasti itu kan sesuai dengan ruhnya kepemimpinan kan, ya mensejahterakan segala macam gitu kan ya. Tapi dari itu bagaimana cara untuk mencapai itu ya dibutuhkan pemimpin yang berani dan tegas, jujur, amanah, udah itu aja. Jujur, gitu. amanah, berani, yang tegas. mampu Ya, mengkolaborasikan potensi-potensi yang ada di Kota Serang. Baik. Kemudian nih Pak, bicara tentang kolaborasi, bagaimana Pak? Kiranya anak muda nih bisa berkolaborasi dengan generasi sebelumnya nih Pak. Ya, saya memberikan contoh saja ya, yang pernah dilakukan. Ya, dulu waktu ketika Gedung Juang sudah berhasil direvitalisasi, nah kita tuh melibatkan para orang tua kita yang tergabung di organisasi kejuangan, gitu ya, untuk kita libatkan di program untuk menceritakan narasi-narasi kejuangan, gitu. Yang pernah juga saya lakukan di organisasi gitu ya, kan asosiasi TTK KDH itu organisasi yang tua, ya, yang pemikirannya juga kolot gitu ya. Nah, tapi itu bisa kami kemas menjadi organisasi yang modern. Apa contohnya? Kami pernah menggelar waktu itu festival keceran. Keceran. Di lapangan Madia Gelora Bung Karno, 30.000 orang, terdiri dari para jawara-jawara di Banten, para ulama, dengan tagline dari Banten untuk Indonesia. Nah itu apa? Kami mengemas gitu ya budaya yang tua ini, tapi kita acarakan dengan lebih modern, gitu ya. Nah kami itu kan mengkolaborasikan antara pemikiran dari para orang tua kita dengan pemikiran kekinian. Sehingga itu menghasilkan sesuatu event yang hebat, yang memberikan dampak yang luar biasa, begitu. Nah artinya jangan dipisahkan tuh. Oh ini mah tua, ini enggak, gitu. Semua itu memiliki manfaat dan maslahatnya masing-masing. Yang kalau mampu dikolaborasikan menjadi sebuah kekuatan yang luar biasa. Gitu. Kemudian Pak, mengapa sih Pak masyarakat ini harus menggunakan hak pilihnya nih Pak? Ya rugi lah. 5 tahun itu kita beraktivitas di sini, kita hidup di sini, ya. Salah-salah kita memilih pemimpin, maka kebijakan-kebijakan yang akan berdampak pada dirinya, yaitu tidak akan berdampak secara signifikan, tidak akan ada perubahan, tidak akan ada kemajuan, tidak akan ada sesuatu yang bermanfaat buat dia, gitu. Jadi gunakan hak pilih itu sebaik-baiknya, jangan golput, gitu ya. Pelajari siapa calon-calon yang ada, gitu. Lihat dari track recordnya. Karena kalau berbicara visi itu kan yang akan datang, yang baru mau dilakukan. Tapi sebelumnya nih. Iya, tapi kita nilai mereka dari track recordnya, gitu. Pak, menyinggung perihal Bapak nih sebagai calon wali Kota Serang, apa yang akan Bapak lakukan memangnya Pak? Ya, pertama saya menginginkan bahwa Kota Serang ini sebagai kota event, gitu ya. Dan memperbaiki pola ruang, tentu dengan menjawab permasalahan-permasalahan yang sudah ada nih, seperti banjir gitu ya, dan juga isu lingkungan juga harus dikedepankan gitu ya. Nah tapi potensi Kota Serang ini ya, dari masyarakat yang ada, apa sih yang kita nggak punya? Budaya macam-macam ya, dari mulai silat, wah udah semualah, terbang gede, rudat segala macam lah gitu. Yang sekarang ini mungkin harus lebih terekspos. Yang kedua, kulinernya banyak gitu, macem-macem gitu ya, dan nikmat-nikmat gitu ya. Terus apalagi masyarakatnya
masyarakat yang sopan, yang enak untuk diajak berkolaborasi, yang bisa diedukasi, yang mau menerima hal-hal yang baru gitu ya. Nah, itu kan menjadi sebuah kekuatan. Dan jangan dilupa, kita ini punya potensi kesejarahan yang itu mungkin tidak dimiliki oleh daerah-daerah lain. Kita angkat itu sebagai ciri khasnya kita gitu ya. Nanti kita kemas itu sebagai tujuan atau destinasi wisata yang secara modern kita kemasnya, yang itu bisa digabungkan dengan event-event tertentu mungkin ke depannya, kan gitu. Baik, itu ya Pak ya. Masih segelintirnya lah Pak. Kita akan menantikan nih Pak. Apalagi nih yang akan Bapak lakukan nih kalau semisal nanti memang terpilih nih Pak menjadi wali kota? Ya, yang pasti kan perbaikan tata kelola pemerintahan, bagaimana tentu kan kita tahu beberapa bulan ini tentu juga sudah menjadi isu yang inilah, kenaikan harga barang dan segala macam gitu kan. Nah, pola ruang kita yang masih, ya mohon maaf, di dalam kotanya sendiri kan masih terlihat begitu, gitu ya, tidak mencirikan sebuah ibu kota gitu ya. Terus potensi-potensi yang tidak terakomodir ya dari kekuatan-kekuatan yang ada di Kota Serang. Nah, itu kan juga harus kita berikan ruang gitu ya untuk menunjukkan bahwa Kota Serang ini ke depan gitu ya, ini menjadi layak, kalau memang mau disebut ibu kota, layak menjadi ibu kota gitu. Nah, baik Pak, boleh Pak kasih closing statement nih kepada pemirsa setia Sultan TV terkait dengan tema kita hari ini, tren anak muda dalam pilkada. Baik, kepada teman-teman semua, generasi muda, bahwa generasi muda itu generasi yang memang banyak menelurkan ide-ide yang luar biasa gitu ya. Nah, di dalam perhelatan pilkada ini, jangan sampai teman-teman generasi muda ini ketinggalan peran. Lihat track record para calon gitu ya, lihat biografi para calon gitu ya, dan jangan sampai golput, karena suara teman-teman itu yang akan berpengaruh terhadap perbaikan Kota Serang. Hindari berita-berita yang memang itu sifatnya fitnah atau hoax atau apa yang tidak benar lah gitu ya. Kaji para calon ini, dan semangatnya teman-teman muda ini itu bisa menjadi semangat yang mewarnai Kota Serang. Demikian. Baik, terima kasih Bapak sudah memberikan closing statement-nya nih kepada pemirsa setia Sultan TV. Dan terima kasih Pak sudah hadir nih ke studio Sultan TV. Terima kasih. Nanti kita mungkin akan berbincang lagi Pak dengan tema yang berbeda. Nantikan saja nih di bincang hari ini. Kita tutup Pak pertemuan kita hari ini. Sehat selalu Bapak. Terima kasih. Ya, baik pemirsa setia Sultan TV dimanapun Anda berada. Demikian perbincangan kita hari ini bersama Pak Wahyu yang juga merupakan tokoh inspiratif muda. Semoga apa yang kita bicarakan hari ini dapat bermanfaat dan juga berkelanjutan. Saya, Raud Lorida, dan juga kru yang bertugas pada hari ini mengucapkan terima kasih. Pamit undur diri. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.